Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali soal prediksi dan soal latihan OSN IPA SMP tahun 2025 bagian yang fisika. Di video sebelumnya kita sudah membahas 10 soal dan soal yang terakhir adalah soal tentang kalor. Jadi di video ini kita akan mulai dari soal nomor 11. Ini soal nomor 11, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu perlombaan roket air, kelompok A membuat roket air dengan massa 500 gram. Roket air tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Besar energi potensial saat roket air berada pada ketinggian maksimumnya adalah titik-titik. Oke, jadi pada soal ini kita butuh beberapa konsep ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat dari sini bahwa roket itu ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat. Artinya apa? Artinya roket ini bergerak dengan lintasan atau dengan gerak parabola. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu nih konsep atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan gerak parabola. Yang kedua yang ditanyakan jelas di sini adalah energi potensial. Maka kita harus tahu dulu persamaan untuk energi potensial. Nah, jadi kita butuh dua konsep ini untuk menyelesaikan soal nomor 11 ini. Oke, di sini kita tulis dulu ya, energi potensial. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi gerak parabola dan energi potensial ini kita akan mengerjakan dengan melihat pertanyaan dulu. Di sini pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah energi potensial. Kita tahu bahwa persamaan atau rumus dari energi potensial ya biasanya disimbolkan dengan EP itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Kita lihat di soal di sini. Massa dari roketnya sudah ada tuh 500 gram ya, tapi nanti kita ubah satuannya dalam kilogram karena di situ jawabannya dalam joule. Joule itu satuan SI. Jadi massanya udah ada nih, yaitu 500 gram atau kita buat kilogram dibagi 1000 ya, 0,5 kilogram, maaf. Kemudian gravitasinya sudah tahu juga ya, gravitasi kita akan gunakan 10 saja biar mudah, 10 meter per second kuadrat. Nah, yang belum tahu di sini adalah nilai dari ketinggiannya atau nilai dari H-nya kan. Nah, H-nya dapat dari mana? H-nya itu atau H itu tingginya kita dapat dari persamaan gerak parabola. Yang diminta di sini adalah ketinggian maksimum. Nah, kita harus tahu dulu bahwa dalam gerak parabola, nilai atau persamaan ketinggian maksimum benda yang bergerak parabola ya, biasanya disimbolkan dengan H max, itu persamaannya adalah, kita tulis dulu seperti ini, V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2 kali G. Nah, ini adalah persamaan H max untuk gerak parabola. Jadi, kalau misalkan kita punya benda yang bergerak parabola ya, lintasannya parabola itu kan seperti ini nih. Nah, ini parabola, kemudian H max-nya itu mana sih? Kalau kita garis dulu ya di sini, H max itu adalah ketinggian maksimum ini yang ditempuh oleh benda yang bergerak parabola. Inilah nilai dari H max-nya nih. V0 itu apa? V0 itu kecepatan awalnya. Jadi benda itu atau bola di sini, roket ya di sini ya, ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Alfa itu adalah sudut elevasinya nih, di sini alfa. V0 dan alfa sudah diketahui di soal. Dan di sini menggunakan sin ya, jadi memang harus dipelajari untuk konsep trigonometri itu pada OSN IPA meskipun jenjang SMP sudah menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan trigonometri ya, sin, cos, tan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan hitung dulu nilai H max-nya ya. Kita akan hitung di bawahnya di sini untuk nilai dari H maksimumnya. Berapa sih H maksimumnya? Kita masukkan aja nilai-nilainya. H max itu sama dengan, oke kita garis dulu yang agak lurus ya. Nah, V0-nya berapa? V0 itu kecepatan awal 10 meter per second. Berarti kita tuliskan di sini 10 kuadrat ya. V0-nya sudah kita masukkan. Dikuadratkan, maka ini kita ikutkan kuadratkan. Kemudian di sini ada sin kuadrat alfa. Berarti alfanya di sini 37. Maka kita harus tahu dulu ya, sin 37 itu berapa? Sin 37 derajat itu nilainya sama dengan 3/5 atau 0,6 ya. Nanti bisa dicari atau bisa dihitung pakai kalkulator untuk membuktikan bahwa sin 37 itu nilainya 3/5. Ini salah satu sudut istimewa yang teman-teman harus hafalkan ya. 0, 45, 37, 60, 30, 90 itu adalah sudut-sudut istimewa yang sering dipakai. Jadi harus hafal nilai trigonometrinya. Nah, sudah ya, kita dapat sin 37 itu 3/5. Maka kita isikan di sini. Sin 37 adalah 3/5. Padahal di situ nilainya kuadrat. Ya udah, tinggal kita kuadratkan aja. Sin 3/5-nya kita kuadratkan jadi 3/5 kuadrat. Kemudian duanya kita tulis ya, yang bawah 2, gravitasinya kita gunakan 10. Nah, sudah tinggal kita hitung ya. Berarti nilai H max-nya sama dengan, kita buat garisnya dulu, 10 kuadrat itu kan 100 ya. 100 dikalikan 3/5 dikuadratkan. Kalau kita punya bentuk pecahan dikuadratkan, maka ingat kuadratkan satu-satu ya.
3 kuadrat itu 9, dibagi 5 kuadrat itu 25. Kemudian 2 dikali 10 itu 20. Berikutnya tinggal kita sederhanain aja. 20-nya dengan 100 dapat 5 ya. 5, kemudian 5-nya dengan 25. Kita bisa bagi ini dengan 25 dapat 5 lagi di sini. Maka hasil akhir dari H max-nya adalah 9/5. Ini satuannya sudah meter nih di sini ya. 9/5 meter. Kita biarkan aja dalam pecahan ya, nanti siapa tahu bisa dicoret lagi. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus EP atau persamaan EP yang ada di sini. Energi potensialnya berarti masanya adalah 0,5 dikali dengan gravitasinya adalah 10 dikali dengan H-nya adalah 9/5. Nah, kita hitung aja di sini. 0,5 kali 10 itu 5 ya. 5 dikalikan 9/5. 5-nya dicoret, 5-nya dicoret. Berarti tinggal 9. Satuannya apa? Karena semuanya dalam SI, maka ini sudah dalam satuan Joule. Maka jawabannya jelas ya, kita pilih opsi yang B. Jadi seperti itu. Itu untuk soal nomor 11. Kita lanjut soal nomor 12 ya. Ketika sebuah benda dengan tinggi 7 mm diletakkan pada jarak 7 desimeter di depan kaca pembesar. Oke, kita kasih highlight dulu poin-poin pentingnya. Yang jari-jari kelengkungannya 7 cm, maka sifat bayangan yang dihasilkan akan titik-titik. Oke, jadi clue-nya di sini adalah kaca pembesar ya. Jadi kita di sini soal ini berkaitan dengan konsep kaca pembesar atau kaca pembesar itu loop, bahasa lainnya itu adalah loop atau magnifier. Nah, jadi kita berkaitan di sini ya dengan konsep loop atau kaca pembesar. Nah, di sini kita tahu bahwa pada soal ini nilai tinggi bendanya itu H biasanya ya, hanya 7 mm. Satuannya semuanya berbeda ya, jadi kita harus perhatikan dan kita pilih satuan yang memungkinkan nanti. Diletakkan pada jarak 7 desimeter. Jarak itu adalah S. Ada yang pakai S, ada yang pakai SO, itu bebas ya. Kita di sini akan menggunakan S saja. S itu adalah jarak bendanya, 7 desimeter. Kemudian jari-jari kelengkungan kaca pembesar itu 7 cm. Jari-jari kelengkungan itu R. R-nya adalah 7 cm. Jadi ada H, ada S, ada R. Oke, konsep pertama, loop atau kaca pembesar itu tidak lain adalah lensa cembung. Jadi loop itu sebenarnya adalah lensa cembung biasa atau nama lainnya itu adalah lensa yang konvergen. Maka karena loop itu lensa cembung, maka sifat bayangan yang ada pada loop itu mengikuti atau sama dengan sifat bayangan di lensa cembung. Persamaan-persamaan pada loop juga akan mengikuti persamaan-persamaan pada lensa cembung. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan pada lensa cembung biasa. Jadi persamaannya adalah 1 per fokus sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. S di sini adalah jarak bendanya. S di sini ya, 7 desimeter ini. Nanti kita akan ubah satuannya. S aksen adalah jarak bayangannya. Jadi kita akan mencari S dan S aksennya. Itu cara pertama ya. Nanti di sini kita bisa pakai cara yang lebih cepat ya dengan menggunakan sifat. Itu nanti kita bahas metode yang kedua. Kita kerjakan dulu apa adanya. Oke, kita akan hitung. Kita butuh nilai fokus yang diketahui adalah R atau jari-jari kelengkungan. Kita tahu bahwa nilai fokus itu sama dengan R/2 atau setengahnya dari nilai jari-jarinya, yaitu 7/2 cm ya. Kita akan pakai acuan cm saja. Berarti S-nya nanti jaraknya di sini 7 desimeter. Nah, desimeter itu berapa senti? Itu 70 ya. Jadi S-nya kita akan menggunakan 70 cm. Kemudian kita masukkan ya. Jadi 1 per fokusnya adalah 7/2. Kita masukkan apa adanya dulu. 7/2 sama dengan 1 per S-nya adalah 70 cm ditambah dengan 1/S aksen. Oke, 1/7/2 itu kan sama dengan 2/7 ya. Dibalik aja. 1/70-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 1/70 sama dengan 1/S aksen. Kita kerjakan matematikanya seperti biasa saja ya. Kemudian kita pindah di sini, samain penyebutnya yang ruas kiri. Kita samakan 70. 70 dibagi 7 itu 10, 10 kali 2 itu berarti 20. 70 dibagi 71, 1 kali 1 ya 1. Berarti 20 min 1 sama dengan 1/S aksen. 20 dikurang 1 adalah 19/70 sama dengan 1/S aksen. Maka dapatlah nilai S aksennya yaitu 70/19. Udah, kita biarkan saja 70/19 karena pertanyaannya di sini tidak menghitung angka ya, tapi sifat. Oke, apa yang kita dapatkan dari sini? Setelah kita hitung, ternyata nilai S aksennya itu bernilai positif kan di sini, bukan negatif tapi positif. Jadi S aksennya positif. Nah, apa artinya?
kalau kita menemukan perhitungan dan kita mendapatkan S-aksen itu apa sih? Jarak bayangan ya. Di sini S-aksen itu adalah jarak bayangan. Kita tulis gini, jarak bayangan. Jawabannya positif. Maka di sini kita bisa dapat dua sifat sekaligus. Yang pertama, kalau S-aksennya positif, pasti bayangannya sifatnya nyata. Nah, berarti yang maya bisa kita coret kan? Maya dicoret. Nah, sudah ketemu jawabannya kan? Berarti untuk soal ini pasti jawabannya adalah yang A, pasti. Tapi kita akan lanjutkan analisanya ya. Jawabannya A. Sifatnya nyata. Kalau nyata dan dia hanya ada satu buah alat optik di sini, satu buah lensa, pasti bersifat terbalik. Nah, nyata dan terbalik, betul? Dan di sini juga terbalik, sudah betul. Nah, untuk tahu diperbesar atau diperkecil, kita bisa gunakan rumus perbesaran. Magnification atau M itu adalah S aksen per S. Ya, S aksen dibagi S. S aksennya adalah 70/19 dibagi S-nya sendiri adalah 70. Nah, 70 di sini. Oke, jadi kalau kita hitung, oh ternyata tidak ada jawabannya nih kalau kita perhatikan di sini. 70/19 dibagi 70. Berarti kan boleh kita tulis gini ya. 70/19 dikali 1/70. Coret-coret jadinya sama dengan 1/19. Nah, berarti jawabannya tidak ada ya. A itu bukan jawaban. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui nilai M-nya adalah 1/19, artinya dia diperkecil, bukan diperbesar. Nah, diperkecil. Berarti jawabannya adalah diperkecil, nyata dan terbalik. Tidak ada jawabannya ya. Jadi diperkecil, nyata dan terbalik. Nah, kapan kita membuat kesimpulan kalau dia diperkecil? Jadi seperti ini. Nilai M itu kita pakai tanda mutlak, artinya positif ya. Kalau nilai M-nya kurang dari 1, maka dia diperkecil ya, diperkecil. Kalau nilai M-nya itu sama dengan 1, berarti dia sama besar. Jadi tidak diperbesar, tidak diperkecil, atau kita tulis sama besar dengan bendanya. Jadi kalau bendanya 7 mm tingginya, bayangannya juga akan sama 7 mm ya. Kemudian yang terakhir, kalau M-nya lebih besar 1, berarti dia diperbesar. Pada kasus ini nilai M-nya itu kurang dari 1, maka harusnya dia diperkecil ya. Jadi jawaban yang tepat adalah diperkecil, kemudian nyata dan terbalik. Opsinya tidak ada di sini. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kita akan gunakan sifat lensa cembung seperti ini. Kita akan gambarkan dulu, misalkan jadi lensanya kita buat, ini namanya sumbu utama ya. Jadi kita buat sumbu utamanya, kemudian kita akan buat lensanya misalkan di sini. Ini adalah lensanya. Dan dia lensa cembung ya. Lensa cembung itu gambarnya seperti ini. Oke, sekarang lensa cembung ini kita bagi dalam beberapa ruang. Jadi di sini ada fokus. Nah, lensa itu punya dua sisi. Di sini juga akan punya fokus. Kemudian di sini ada jari-jari kelengkungan. Tadi hubungannya sudah ada ya. Jari-jari kelengkungan itu sama dengan 2 kalinya fokus. Nah, di sini juga akan ada jari-jari kelengkungan. Oke, di sini diketahui nilai fokusnya adalah 3/2 cm. 7/2 cm maaf. Atau 3,5 ya, 3,5 cm. R-nya di sini adalah 7 cm. Oke. Kemudian ruangannya kita bagi. Antara lensa dengan fokus kita beri nama ruang 1, ini adalah ruang 2, ini adalah ruang 3. Jadi ruang 3 itu adalah ruangan yang lebih besar daripada R, itu ruang 3. Ruang 4 itu adalah yang sebelah kiri. Semuanya di sini adalah ruang 4 bayangan. Kita tidak memerlukan itu. Oke, sekarang perhatikan bendanya itu pada jarak 70 cm. Artinya kalau kita mau letakkan bendanya ya, kita perpanjang untuk R-nya di sini misalkan, kita perpanjang R-nya, maka bendanya ada di ruang berapa itu? Bendanya akan ada di ruang 3 ya. Jadi misalkan kita taruh di sini. Nah, bendanya itu ada di 70 cm. Dia ada di ruang 3 yang jelas. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat seperti ini. Pada lensa cembung itu ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu sama dengan 5. Nah, jadi ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ruang bendanya ada di ruang 3, maka ruang bayangannya itu otomatis harus ada di ruang 2. Nah, ruang bayangan itu yang ada di sebelah kirinya ya. Jadi kalau bendanya ada di sebelah kanan, maka bayangannya ada di sebelah kiri. Di sini ada ruang 1 untuk bayangan, di sini ada ruang 2 untuk bayangan, di sini ada ruang 3 untuk bayangan. Jadi 1, 2, 3 ini di sini adalah ruang bayangan, 1, 2, 3 yang warna merah adalah ruang benda. Nah, di sini ruang bayangannya ada di ruang 2. Ruang 2 itu antara ruang fokus dan R. Nah, sifatnya adalah kalau bayangannya masih ada di sebelah ini, di ruang 1, ruang 2, atau ruang 3, maka sifat di sini adalah sifat bayangannya bersifat nyata. Jadi kalau 1, 2, 3 itu bayangannya pasti bersifat nyata. Di sini bayangannya sudah pasti di ruang 2.
berarti sifatnya pasti nyata kan. Kalau nyata dia pasti terbalik. Ini pasti ya, kalau satu alat optik nyata itu dia akan terbalik. Nah sekarang kita lihat untuk diperbesar diperkecilnya, salah satu teknik yang bisa kita pakai ya, kan dari 3 ke 2 nih, dari 3 ke 2 itu kan dia mengecil ya, jadi 3 ke 2 itu sifatnya adalah diperkecil, jadi sama kalau kita hitung pun sama. Nah sekarang kita buktikan apakah betul 70/19 ya, bayangan yang tadi kita hitung itu ada di ruang 2 nih ya, di sini kan 3,5, di sini adalah 7. Kita akan menghitung 70 dibagi 19. Kalau kita hitung berapa jawabnya itu? 70 dibagi dengan 19 itu jawabannya adalah 3,68. Jadi 3,68 itu adalah 70/19. Berarti kan betul kan? 3,68 itu antara 3,5 dan 7. Maka dia pasti ada di sini nih bayangannya ya, di ruang 2. Jadi seperti itu kalau misalkan kita tidak mau menghitung pakai angka-angkanya ya, bisa gunakan ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Tetapi untuk soal ini kebetulan memang tidak ada opsi yang pas atau opsi yang sesuai ya. Itu pembahasan soal nomor 12. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Oke, itu ada 4 pernyataan ya. Kita langsung baca soalnya dulu. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gaya Lorentz saat muatan listrik memasuki medan magnet ditunjukkan oleh angka titik. Oke, jadi topiknya di sini adalah tentang kemagnetan, lebih khususnya adalah tentang gaya Lorentz ya. Jadi gaya Lorentz itu ada 2 tipe atau ada 2 kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi kawat berarus atau penghantar berarus yang berada dalam medan magnet. Yang kedua adalah muatan. Nah, di sini kita akan bahas sesuai dengan soal aja dulu, yaitu muatan. Pada peristiwa gaya Lorentz yang berhubungan dengan muatan, itu kita memiliki persamaan gini. F Lorentz itu sama dengan B dikalikan Q dikalikan V dikalikan sin theta. Nah, sekarang apa itu B? B di sini adalah medan magnet. Medan magnet. Kemudian apa itu Q? Q jelas ya. Q itu adalah besarnya muatan atau kita tulis muatan saja. Kemudian V itu adalah kecepatannya, dan yang terakhir sin theta atau kita lihat tetanya itu adalah sudutnya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Gaya Lorentz sebanding dengan besar muatan listrik. Kalau kita lihat persamaannya itu tidak ada pecahan, tidak ada per ya, bukan pecahan. Artinya apa? Artinya gaya Lorentz itu sebanding dengan B, sebanding dengan Q, sebanding dengan V, sebanding dengan nilai sudutnya ya. Jadi yang pertama apa? Gaya Lorentznya sebanding dengan besar muatan listrik. Ini benar. Jadi F itu sebanding dengan Q muatan listrik. Betul ya. Jadi yang pertama benar. Berarti kalau nggak AB itu jawabannya kan. Gaya Lorentz sebanding dengan nilai sin dari arah kecepatan dan arah medan magnet. Nah betul nih ada sin. Berarti ini betul. 1, 2 benar. Maka jawabannya udah pasti A ya. Tapi kita cek dulu, siapa tahu tidak ada jawabannya seperti tadi ya. Kita cek untuk yang nomor 3. Gaya Lorentz berbanding terbalik dengan besar dan arah medan magnet. Medan magnet itu B. Gaya Lorentz itu harusnya sebanding dengan B. Maka ini pasti salah. Gaya Lorentz berbanding terbalik, maaf. Gaya Lorentz berbanding terbalik dengan arah dan besar kecepatan. Kecepatan itu V di sini. Harusnya dia sebanding. Maka ini salah. Nah, kalau ini betul, jawaban yang sudah pasti adalah poin 1 dan 2. Maka jawabannya yang A, seperti itu. Oke, lanjut nomor 14. Kita lihat dulu soalnya. Apabila transformator dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan tegangan primer 75 volt dan menghasilkan tegangan sekunder 125 volt ya. Harusnya primer itu tidak dihasilkan tapi disuplai, tapi tidak apa-apa ya. Kita tahu poinnya, tegangan primernya 75, tegangan sekundernya 125. Berapakah perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan lilitan primer? Jadi topiknya untuk soal 14 adalah tentang transformator atau trafo ya. Jadi kalau di silabus materi transformator itu termasuk dalam materi kemagnetan dan induksi magnetik. Nanti ada topik tentang transformator. Oke, kita akan lihat dulu seperti apa transformator itu. Kalau kita simbolkan, trafo itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada lilitan di sini namanya, kemudian di sini ada inti besi yang dipakai atau yang berguna untuk meningkatkan induksi magnetnya nanti. Kemudian di sini ada lilitan berikutnya. Nah, jadi ada 2 lilitan nih, ada 2 komponen atau ada 2 bagian, lilitan kiri dan lilitan kanan. Nah, lilitan ini adalah salah satunya nanti jadi yang primer, salah satunya jadi yang sekunder. Bedanya apa? Kita akan mulai masuk ke bagian lainnya. Jadi yang satu bagian, misalkan kita pilih yang kiri, ini bebas, boleh kiri boleh kanan. Satu bagian dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Simbolnya kayak gini ya. Jadi ini adalah V input. Nah, jadi ini adalah V in atau tegangan input. Dan tegangan input itu harus dimasukkan ke sumber tegangan AC atau arus bolak-balik. Contohnya apa sih? Contohnya listrik PLN yang ada di rumah. Itu adalah arus
bolak-balik atau sumber tegangan AC. Nah, di sini ada V input. Karena dia terhubung dengan sumber tegangan, maka V input ini disebut juga dengan V primer. Jadi boleh pakai input, boleh pakai primer. Maka karena inputnya kita taruh di sini, maka otomatis lilitan yang sebelah sini juga akan menjadi lilitan primer. Jumlah lilitan itu simbolnya N, maka kita sebut sebagai N primer. V-nya kita sebut sebagai V primer ya. Jadi nanti kalau pada soal yang inputnya ada di kanan, ya berarti ikutin aja kanan primer, yang kiri berarti satunya lagi sekunder. Nah, yang untuk sekunder itu dia terhubung dengan alat di sini. Kalau yang primer itu terhubungnya dengan tegangan bolak-balik, kalau yang sekunder terhubungnya dengan alat. Nah, alatnya bisa macam-macam ya. Alat yang berkaitan dengan listrik kan banyak. Nah, di sini berhubungan dengan alat. Maka di sini ada namanya tegangan sekunder yang dipakai oleh alat, dan di sini ada yang namanya jumlah liliten sekunder N. Nah, untuk trafo yang sifatnya ideal, maka berlaku persamaan seperti ini. N primer dibagi dengan N sekunder sama dengan V primer dibagi dengan V sekunder. Oke, kita tulis dulu. Sama dengan, ada satu lagi yang belum tertulis di sini, yaitu arus. Arus itu simbolnya I ya. I sekunder dibagi dengan I primer. Kalau itu terbalik ya, dia beda sendiri. Nah, untuk soal ini kita cukup pakai N dan V ya. Kita cukup pakai dua ini. Kita masukkan angka-angkanya. Yang dimintakan perbandingan jumlah lilitan sekunder dan primer. Oke, nanti kita balik ya. Kita tulis dulu aja. N primer dibagi N sekunder sama dengan V primernya di situ 75, V sekundernya adalah 125. Oke, kita tulis sebelahnya. Jadi kita punya N primer dibagi N sekunder itu sama dengan dibagi 25 kita dapat 3 ya. Dibagi 25 kita dapat 5. Jadi 3/5. N primer dibagi N sekunder itu 3/5. Maka kalau dibalik N sekunder, nah pertanyaannya karena N sekunder per N primer, jumlah lilitan sekunder dengan primer. Maka dibalik aja. N sekunder dibagi dengan N primer, kita akan dapat 5/3 ya, tinggal dibalik saja. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu 5/3. Seperti itu. Itu adalah soal yang berkaitan dengan topik atau materi transformator atau trafo. Kita lanjutkan soal 15 ya. Jadi di soal 15 ini adalah salah satu tipe soal baru dalam OSN ya. Jadi mencari sebab akibat seperti itu. Dan ini termasuk soal yang butuh pemahaman konsep yang benar ya. Coba kita ambil contoh soal nomor 15 untuk menganalisanya. Kita lihat topiknya tentang gerak berarti ya. Benda selalu diam atau benda selalu dalam keadaan diam ketika gaya total yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi konsepnya adalah tentang gaya total atau gaya ya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ekspresi atau pernyataan gaya total itu biasanya disebutkan atau biasanya disimbolkan dengan sigma. Jadi kita bisa tulis pernyataan pertama itu akan sigma F gaya total sama dengan 0. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini tentu ingat kan sigma F sama dengan 0 itu apa sih? Ini ternyata adalah ekspresi matematika dari hukum 1 Newton ya. Jadi ini adalah pernyataan hukum 1 Newton. Kita tulis dulu hukum 1 Newton. Nah, berarti konsepnya adalah tentang hukum 1 Newton. Harus diingat juga bahwa sigma F sama dengan 0 itu memiliki dua kejadian atau memiliki dua keadaan. Apa keadaannya? Yang pertama adalah diam. Jadi bendanya diam. Dan yang kedua adalah bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau memenuhi sigma F sama dengan 0, ada dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan soal. Nah, pada soal ini disebutkan bahwa benda selalu diam, maka udah otomatis salah ya. Jadi karena dia bilang selalu pasti salah. Kenapa? Karena ada kemungkinan kedua, yaitu benda bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan konstan, maka sigma F-nya juga sama dengan 0. Maka pernyataannya salah. Kemudian kita lihat sebabnya. Percepatan total suatu benda yang dalam keadaan diam adalah 0. Nah, kita bisa lihat sigma F itu kan kalau kita mengarah ke hukum kedua ya, sigma F sama dengan M kali A. Ini kan hukum kedua Newton nih. Kenapa pakai hukum kedua? Karena di sini sebutkan tentang percepatan. Percepatan itu adanya di hukum 2, hukum 1, hukum 2. Nah, padahal sigma F-nya sama dengan 0. Berarti kan 0 sama dengan M kali A.
Berarti 0 dibagi dengan M sama dengan A. 0 dibagi berapapun pasti sama dengan A. Artinya pernyataannya benar ya. Kenapa benar? Karena kalau benda dalam keadaan diam berarti harus memenuhi sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 berarti A-nya harus sama dengan 0. Itu analisa yang pertama. Atau analisa yang kedua ya. Analisa yang kedua adalah kalau bendanya atau sigma F-nya sama dengan 0 atau bendanya diam, maka dia tidak bergerak. Nah, kalau tidak bergerak berarti kan tidak ada percepatan di situ kan. Itu kalau kita mau pakai analisis kualitatif ya. Tapi kalau dihitung kita bisa dapatkan pembuktiannya seperti ini. Berarti apa? Pernyataan yang kedua adalah benar. Nah, sekarang kita tinggal lihat opsi jawabannya ya. Dan opsi jawabannya ini nanti menyesuaikan saja, tidak selalu seperti ini. Nah, kalau ada 4 pilihan biasanya ada sedikit modifikasi ya. Kita lihat pernyataan benar, alasan benar, dan hubungan sebab akibat salah pasti. Karena di situ pernyataannya sudah pasti salah ya. Maka ini salah. Maka kita jelas jawab yang D, pernyataan salah dan alasan benar. Maka jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 15 ini. Seperti itu. Oke ya, jadi pada video ini kita cukupkan dulu sampai nomor 15 ini. Ada beberapa soal yang sudah kita bahas ya. Dan itu bisa dijadikan referensi teman-teman untuk belajar OSN di tahun ini. Dan ingat, yang kita bahas di sini adalah bukan soal OSN yang akan keluar, tapi soal latihan dan prediksi. Kira-kira materi yang akan dikeluarkan akan sama, tapi soalnya tentu saja berbeda seperti itu. Oke, sekian. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.